Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusaputra. Pada video kali ini, saya akan kembali membagikan tutorial terkait aplikasi-aplikasi AI yang terbaik yang dapat kita manfaatkan untuk dosen, ya, selaku kita dosen, mahasiswa ataupun peneliti, di mana kita butuh tools yang canggih yang akan mempermudah pekerjaan kita dalam riset, ya. Nah, di sini saya sudah pernah mengenalkan kepada kawan-kawan, menjelaskan juga terkait salah satu aplikasi AI yang namanya SciSpace. Nah, saat ini aplikasi ini sudah mengupgrade, ya, fitur terbarunya yang bernama Deep Review. Nah, di sini bagi kita yang ingin memanfaatkan untuk literatur review yang lebih akurat, yang mendalam, yang datanya tentu relevan dengan hasil kajian kita, dengan question research yang kita tanyakan, nah tentu bisa dimanfaatkan fitur terbaru yang ada di SciSpace ini. Nah, pastinya ini akan menarik, ya, untuk kita manfaatkan karena tingkat akurasinya jauh lebih baik dari aplikasi yang lainnya. Nah, bisa dikatakan ini terbaik, ya, 10 kali terbaik dari aplikasi AI lainnya. Nah, pasti penasaran gimana fiturnya, gimana kecanggihannya. Nanti kita akan cobakan praktek bagaimana mendapatkan hasil dari review-review penelitian yang lebih akurat dan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, silakan simak pada video saya berikut ini. Baik, kita mulai tutorialnya. Namun sebelumnya saya ingin memberikan sebuah data dulu, informasi penting bagi kawan-kawan yang ingin saya kenalkan di review ini. Memang saya sampaikan tadi bahwa aplikasi SciSpace yang ada fitur Deep Review-nya ini memang 10 kali lebih cepat dari aplikasi yang lainnya. Jadi nanti kita bisa buktikan dengan praktek pencarian data literatur. Di sini sudah dinyatakan bahwa aplikasi dari Deep Review, ya, fitur dari SciSpace ini memang tingkat kedalaman, tingkat ketajaman dari hasil yang diberikan itu sangat-sangat tinggi, di mana dari data ini sudah dibuktikan, ya, studi metodologinya seperti ini, ya, sangat bagus, ya, grafiknya memang dia top sekali aplikasi Deep Review ini dari OpenAI lainnya. Kemudian juga sudah dibuktikan juga dengan data SciSpace ini, ya, dalam hal, ya, presisinya, kemudian juga untuk academic research-nya, ya, quality yang konsisten, ya, dalam hal ini, kemudian kecepatan hasil yang diberikan. Jadi cepat, ya, memang dia cepat, relevan, efisien, dan dia memang optimal dalam academic research. Jadi sudah mengklaim dirinya memang untuk research akademik, ya, memang baiknya kita gunakan yang seperti ini karena hasil yang diberikan itu sangat-sangat bagus, ya. Saya sudah beberapa kali mencoba, ternyata hasilnya luar biasa, ya, dengan adanya fitur terbaru dari SciSpace ini. Jadi kawan-kawan mungkin penasaran, kita langsung saja praktekkan. Ini salah satu tampilannya, jadi alamatnya bisa diketik di sini, ya, SciSpace.com, searching aja di Google juga bisa. Nanti fitur lainnya di SciSpace ini juga banyak, kita bisa AI Writer, ya, kemudian Praprase, kemudian juga ada AI Detector dan lain-lainnya. Jadi yang akan kita kenalkan di sini salah satunya adalah literatur review, ya. Nah, kita buat seperti ini. Nanti kita akan masukkan, ya, data, ya, query kita. Jadi mungkin kata kunci atau pertanyaan penelitian, ya, atau apapun itu kita bisa masukkan di sini, ya. Misalnya saya ingin salah satu penelitian, ya, terkait dari pentingnya big data kesehatan. Jadi kita tanya apa sih sebenarnya pentingnya big data kesehatan itu. Nah, kita bisa coba tanyakan di sini. Dia memberikan literatur berdasarkan research yang akurat. Nah, kita bisa menjawab hasil tersebut dan kita bisa kembangkan dalam penelitian, nah, gitu, ya. Jadi kita coba tanyakan di sini. Nah, ini juga ada bantuan juga yang diberikan. Nah, ada asking research-nya. Kalau kita ingin gunakan di sini juga boleh, atau kita gunakan dengan punya kita. Silakan kita klik tanda panah ini. Oke, di sini sudah ditemukan, ya, query yang cocok, ya, dengan pertanyaan kita. Jadi kita berikan seperti ini, tertarik di bidang apa. Di sini juga ada masing-masingnya, ya. Kemudian seperti apa fokus kita, jadi dia lebih mengerucutkan lagi, ya, data ini. Nah, big data teknologi, machine learning dan lainnya, ya, mungkin kita fokus ke mana, ya. Jadi kita bisa ambil saja di bagian ini. Misalnya kita ingin ke big data teknologinya. Oke, saya klik di sini. Nah, ini langkah awalnya, ya, langkah awal dalam sebelum kita masuk ke dalam Deep Review yang lebih akurasinya yang lebih cocok lagi, ya. Nah, jadi kita coba masukkan di sini. Nah,
Di sini sudah dikembangkan lagi enhance query-nya, kalimatnya seperti ini ya. Pentingnya big data dalam layanan kesehatan, fokus di implementasi dan dampak. Nah, mungkin ini cocok ya. Jadi kita langsung saja submit. Nah, nanti dia akan kerjakan pencarian berdasarkan langkah-langkah di bawah ini. Nah, dia ada melihat langkah mencari yang relevan dulu, query yang kita sampaikan tadi, kemudian melihat artikel yang relevan dengan query tersebut. Nah, kita perhatikan di sini, nanti ada beberapa yang sudah ditemukan. Nah, ini ada datanya, papers, fonts-nya. Nah, mungkin ini bisa dinaik lagi ya, karena dia sudah menemukan beberapa dari pertanyaan kita. Nanti dia kumpulkan dulu sebelum dia bikin review yang mendalam. Dia akan kumpulkan dulu penelitian-penelitian yang cocok dengan data query yang kita sampaikan tadi ya, dari hasil research question kita. Nah, di sini sudah sampai ditemukan 1400 artikel. Nah, dibandingkan lagi ada topnya di sini ada sudah sampai 300. Nah, kita tunggu, ini masih berproses ya. Nah, kayaknya sudah selesai. Nah, di sini sudah dapat 333 ya, yang paper yang bagus, yang di ratingnya seperti ini. Nah, kemudian dia akan melakukan review citasi dulu yang cocok referensinya yang dia akan tambahkan dalam narasi kita nanti. Ya, dia akan lihat lagi, dia akan mengerucutkan hasil pencariannya. Nah, didapat ada 56 yang relevan dengan citasinya. Nah, 56. Kemudian nanti dia akan sorting lagi ya paper kita. Nah, inilah yang langkah yang deep review namanya, yang mendalam ya. Jadi filternya itu makin dalam ya. Step tidak hanya satu atau dua langkah saja, ada beberapa langkah yang dilakukan dari aplikasi deep review yang dipunyai oleh Sespace ini. Nah, itu yang menariknya di sini. Nah, kayaknya ini bagian sesi terakhir. Ditemukan yang relevan itu jadinya 389 paper dengan berdasarkan query kita. Nah, diambil untuk menjawabnya itu bisa menjawab 20 paper. Jadi berdasarkan sortir yang mendalam, dikaji lagi dengan citasinya, dia mencari secara otomatis. Nah, didapatlah review seperti ini. Nah, pentingnya big data di layanan kesehatan. Nah, ini judul dari pertanyaan saya tadi. Nah, di sini diceritakan ya beberapa kalimat pengantar dan didapatlah turunannya kalimat seperti ini ya, udah sampai ya terjawab, bisa menjawab dengan 20 paper. Nah, inilah kita bisa jadikan poin-poin penting dalam penelitian kita. Nah, ini menarik ya, ini sangat mudah dan ini bisa kita langsung download. Nah, kita bisa langsung terbitkan paper, satu paper saya bisa kita terbitkan dengan cara seperti ini. Jadi kita gunakan ini, nah kita bisa langsung publish dengan satu kata, itu udah luar biasa ya. Nah, jadi review kita pun akan lebih tajam ya. Nah, di sini juga diberikan tabelnya seperti ini, perbandingan ya. Nah, di sini ya, antara challenge-nya, keuntungannya dari aplikasi yang ada. Nah, itu kan terjawab ya, pentingnya dari aplikasi ini. Nah, ini ya benefits-nya. Kemudian ini lagi. Nah, ada 6 poin. Dan seterusnya. Jadi ini menarik ya kawan-kawan. Nah, untuk bisa memanfaatkannya. Nah, tapi ini adalah kualitas dari aplikasi review Sespace yang memang fiturnya inilah fitur yang premium ya. Yang saya gunakannya adalah fitur premium. Kawan-kawan yang akan menggunakan fitur gratisan yang ada di Sespace aplikasi deep review ini tentu mempunyai keterbatasan. Saran saya untuk bisa mendapatkan yang seperti ini, silakan saja nanti lihat dulu pricingnya. Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, di sini kalau basic ya free itu dia terbatas. Nah, limit. Tapi kalau kita premium, nah premium ini tentu ada harga di sini $12 per bulan. Jadi kalau kita pikir $12 per bulan ya kisaran 200.000 lah ya, untuk kita bisa mendapatkan kualitas seperti itu. Jadi nggak ada salahnya ya kalau kita satu kali penelitian ya kita menggunakan ini dalam waktu 1 bulan. Ini sangat bermanfaat sekali nih ya, unlimited ya, unlimited. Nah, bikin kolom literaturnya juga bisa sampai 50. Tapi kalau kawan-kawan ingin lebih lagi, nah bisa memanfaatkan yang advance ya, memang nggak mahal lagi, $70 ya. Kalau kawan-kawan punya research yang besar ya, penelitian ya, projectnya nilainya tinggi ya, nggak apa-apa kita gunakan ini ya. Nah, sekalian sharing, sekalian kita mendapatkan hasil yang bagus gitu ya.
Nah, silakan nanti tinggal pesan saja di sini kalau mau menggunakan aplikasi ini ya. Nah, ini bisa menggunakan, bisa cash, bisa bank. Jadi nanti caranya gampang ya untuk order ini. Ya bisa gunakan pihak ketiga juga untuk pembeliannya. Ya, jadi saya hanya memberikan informasi ini untuk kebermanfaatan. Jadi ada kualitas, pasti ada harga di situ. Ya, jadi mungkin tutorial saya ini ada sisi yang bisa dimanfaatkan langsung, ada yang tidak karena ada batasan seperti ini. Jadi tidak apa-apa, semuanya ini bermanfaat bagi kita yang pingin lebih. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa membantu kawan-kawan peneliti, kawan-kawan dosen atau mahasiswa agar hasil risetnya bagus dan punya nilai manfaat. Terima kasih atas perhatian telah menonton video saya ini. Jangan lupa diklik like, komen, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.